وأصحابه ومن والاه. أما بعد، قال العلامة محمد خليل هراس رحمه الله تعالى: وخلاصة ما تقدم. Simpulan apa yang telah terdahulu. Anna salaf radhiyallahu anhum, bahwa ulama salaf radhiyallahu anhum yu'minuna bi kulli ma akhbara Allah bihi an nafsihi fi kitabih. Mereka mengimani setiap apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya dalam kitabnya. Wa bi kulli ma akhbara bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mereka beriman dengan setiap apa yang dikabarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, imanan saliman minat tahrif wa ta'til. Dengan keimanan yang bersih dari perubahan dan pentaktilan, kif wa tamtsil. Wa yaj'aluna al-kalama fi dzatil bari wa sifatihi baban wahidan. Dan mereka menjadikan, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjadikan pembicaraan tentang zat Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya itu pada bab yang satu. Pembicaraannya sama, tidak dibedakan. Fa innal kalama fi sifati far'ul kalami fi dzat. Karena sesungguhnya berbicara dalam kalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu merupakan cabang dari pembicaraan kita tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Yuhtada bihi hadwuh. Mengikuti jejaknya persis. Tidak ada perbedaan antara pembicaraan kita tentang zat Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang harus kita jadikan sebagai pegangan. Al-kalamu fi sifat far'un 'anil kalami fi dzat. Bahwa berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu merupakan cabang dari pembicaraan kita tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk mengingkari dan membantah para ahlul bid'ah yang mereka hendak menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka tidak mengingkari adanya zat Allah Subhanahu wa taala. Ini tanaqud, ya, bertolak belakang perkataan mereka. Ya. Ahlul bid'ah min nufatus sifat, dari kalangan orang-orang menafikan dan mentaktil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka di saat melewati ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah yang bercerita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu mentaktil, meniadakan. Ya. Di antara mereka ada yang mentaktil secara keseluruhan, di antara mereka ada yang mentaktil sebagian dan menetapkan sebagian. Ya, dari kalangan Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Asy'ariyah wal Maturidiyah wa amsali haula al mubtadi'ah. Dengan alasan bahwa kalau mereka menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, yalzamu min dzalika at-tashbih wa at-tamtsil bil makhluq. Maka kalau mereka menyatakan bahwa kalau kami menetapkan sifat Allah, yang sifat Allah itu pada sifat itu juga ada pada makhluk, berarti kami telah menyerupakan Allah itu dengan makhluk. Kami telah menyerupakan Allah itu dengan makhluk. Maka kalau dikatakan Allah itu mendengar, makhluk juga mendengar.
Allah mendengar, makhluk mendengar. Berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka Allah tidak mendengar. Allah melihat, makhluk juga melihat. Berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka berarti Allah tidak melihat. Berilmu, Allah juga punya ilmu. Makhluk juga punya ilmu. Berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka berarti Allah tidak punya ilmu. Terus seperti itu. Menafikan, menta'til sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan alasan menyerupai makhluk. Sehingga yang ada pada mereka adalah an-nafyu. Menafikan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perkataan Jahmiyah. Ketika ditanya di mana Allah. Allah tidak di atas. Allah tidak pula di bawah. Allah tidak di depan. Allah tidak pula di belakang. Allah tidak di sebelah kanan. Allah tidak pula di sebelah kiri. Allah tidak di dalam jagat raya. Di dalam alam dunia. Dan tidak pula di luar dunia. Lalu di mana Allah? Kamu menyembah apa? Haula ya'budunal adam. Lebih parah daripada kaum musyrikin. Kalau al-musyrikun kanu ya'budunas sanam. Wa haula ya'budunal adam. Mereka menyembah patung kalau orang musyrikin. Tapi mereka ini, siapa yang mereka sembah? Mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Tidak di alam bumi, tidak pula di luar bumi. Lalu di mana? Tidak di atas, tidak pula di bawah. Terus di mana? Wa hadza min a'jabil ujab. Ya. Tapi anehnya ketika dinyatakan apakah kamu meyakini Allah itu ada? Ada. Yakin bahwa Allah itu ada. Setiap yang ada kan punya zat. Iya, harus kami yakini Allah itu punya zat. Punya wujud. Nah, sekarang kita tanya mereka. Kenapa kalian menafikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu? Mereka mengatakan kami menafikan sifat Allah karena ketika kita menetapkan menyerupai makhluk. Maka kami pun meniadakan itu semua. Firaran minat tashbih. Karena menghindarkan diri dari tashbih, tamtsil. Baik, kita katakan kepada mereka. Apakah kalian pun menetapkan wujudnya Allah? Apa kalian menetapkan bahwa Allah itu punya zat? Kalau mereka mengatakan tidak, kafir sudah. Berarti menetapkan mengingkari adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingkari adanya sang pencipta. Karena segala sesuatu yang namanya wujud pasti ada zat. Ya, sesuatu yang mawjud itu mesti ada zatnya. Nah, kalau mereka mengingkari, apakah Allah itu punya wujud? Apakah Allah itu punya zat? Kalau mereka mengatakan tidak, berarti kafirlah sudah. Tapi kalau mereka mengatakan iya, kita tanyakan, bukankah pada makhluk pun mereka punya zat? Bukankah makhluk pun mereka punya sifatul wujud? Berarti kalau kamu menetapkan, kamu juga menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Bisa dipahami sekarang, ikhwan? Ya. Oh, maksud kami menetapkan zat bagi Allah, tapi zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Lah, kalau kamu berbicara tentang zat Allah seperti itu, kenapa kamu tidak demikian pula pada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa kamu tidak mengatakan Allah itu punya ilmu, tapi ilmu Allah tidak seperti ilmu makhluk. Allah itu punya pendengaran, punya penglihatan, dan sifat-sifat Allah yang lainnya. Allah punya sifat, tapi sifatnya itu tidak seperti sifat makhluk. Berbicara tentang zat Allah, sama dengan pembicaraan tentang sifat Allah. Berbicara tentang sifat Allah, itu cabang dari pembicaraan kita tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ini kaidah ini? Nah, itu yang dimaksud. Ya, dengan kaidah tersebut. Kalau kemudian mereka berbicara tentang zat Allah, mereka tetapkan zat dan wujud lillah subhanahu wa ta'ala. Wa yanfuna sifat. Wa yu'attiluna sifatih. Fanaqulu lahum. Hal antum tuthbituna lillahi azza wa jalla wujud wa zat.
Fa inna likulli wujudin zatan. Nah, mereka tidak bisa lari dari ilzam ini. Kalau mereka mengatakan tidak, kafirlah mereka. Sama dengan komunis. Iya kan? Kalau mereka mengatakan iya, maka kita mengatakan, ya, kalau begitu kamu menyerupai Allah dengan makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk, menetapkan sifat, menetapkan zat bagi Allah, menetapkan sifat wujud bagi Allah. Kalau mereka mengatakan ia akan menetapkan tapi tidak sama zat Allah dengan zat makhluk, sama. Demikian pula pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Paham ini, ikhwan? Nah, ya, dan ini kebiasaan ahlul bid'ah. Mereka suka menafikan dengan alasan firaran minat tashbih wa tamthil. Mu'tazilah demikian pula. Menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala karena sama seperti alasan Jahmiyah. Ingin menghindar dari tashbih dan tamthil. Maka mereka tidak mau menetapkan sifat. Ya. Mereka tidak mau menetapkan sifat. Nah, tapi mereka juga suka menetapkan sifat-sifat salbiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Allah itu tidak jahil. Allah itu tidak jahil. Tapi kalau dikatakan berarti Allah itu alim. Tidak juga. Allah itu tidak jahil. Allah itu tidak bodoh. Allah itu tidak bisu. Allah itu tidak tuli. Ya berarti mendengar, kalau begitu melihat. Tidak juga. Jadi tidak mendengar, tidak pula tuli. Allah itu tidak melihat, tidak pula buta. Tolol ini, Mu'tazilah ini. Ketika terjadi dialog itu dalam kitab Al-Haidah, diperselisihkan sih penisbahannya kepada Abdul Aziz Al-Kinani. Terjadi dialog antara Abdul Aziz Al-Kinani dengan Bishr Nughiyat Al-Mirrisi, Mu'tazili. Dia mengatakan Allah la yajhal. Allah itu tidak jahil. Katakan Allah itu alim, kata Abdul Aziz. Allah itu tidak jahil. Dan dia juga mau mengatakan Allah itu alim. Kata Abdul Aziz Al-Kinani, ini tiang ini. Bisa kita mengatakan dia tidak jahil. Tapi apakah dia punya ilmu? Apakah dia alim? Lah. Karena yang namanya tiang tidak bisa menerima sifat jahilkah dia atau ilmukah dia. Ya. An-nafyul mahd, sekedar menafikan sesuatu, itu tidak memberikan pujian sama sekali. Iya kan? Tidak ada pujian. Nah, seperti yang kita contohkan kemarin. Sekedar menafikan, kemudian tidak ada penetapan, itu sama sekali bukan pujian. Ya. Syair yang mengatakan, Qubayyilatun la yaghdiruna bizimmatin wa la yadhlimuna an-nasa habbata khardal. Qabilah, mereka tidak menzalimi manusia. Ya, itu kan menafikan sifat zaliman. Dan mereka tidak pernah membatalkan perjanjian. Apakah itu menunjukkan pujian kepada mereka? Apakah menunjukkan karena mereka itu perkasa? Tidak, justru karena menunjukkan kelemahan. Jadi bukan pujian. An-nafyul mahd la yaqtadi al-madh. Ya, hanya sekedar menafikan. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Dan demikian pula kita katakan kepada mereka-mereka yang menetapkan sebagian sifat dan menafikan sebagian, seperti al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ya, wal Kullabiyah. Kita katakan kepada mereka dengan kaidah yang kedua. Al-kalamu fi ba'dis sifat kal kalami fil ba'dil akhar. Ya. Pembicaraan tentang sebagian sifat itu sama pembicaraan kita terhadap sifat yang lain. Ya, jadi ini dua kaidah yang sangat penting dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab beliau At-Tadmuriyah. Qaidatan azimatan. Dua kaidah yang sangat penting. Yang pertama tadi al-kalamu fi sifat far'un 'anil kalam fi dzat.
Yang kedua, al-kalamu fi ba'dis sifat kal kalami fil ba'dil akhar. Berbicara sebagian sifat itu sama dengan pembicaraan kita pada sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Nah, ya, kita katakan kepada al-Asy'ariyah, kenapa kalian hanya menetapkan 7 sifat? Kenapa? Yang lain kok kalian tidak menetapkan? Bukankah telah disebutkan bahwa Allah itu punya tangan Allah itu 2, Allah itu punya ini dan itu, Allah itu marah, Allah itu tertawa. Iya kan? Yadhakullahu ila rajulaini qatala ahdumul akhar tsumma yadkhulanil jannah. Allah tertawa terhadap 2 orang yang saling bunuh-membunuh, kedua-duanya masuk ke dalam surga. Allah tertawa. Ya, innallaha yardha lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan. Allah itu ridha terhadap kalian dalam 3 hal dan Allah murka, Allah marah terhadap kalian dalam 3 hal. Wa makaru wa makarallah. Ya, mereka hendak menipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka. Sifat al-makr lillah. Kenapa kalian tidak menetapkan ini? Mereka mengatakan kalau kami menetapkan ini, itu berarti kami menyamakan dan menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, ya, maka semuanya ditakwil. Tangan maksudnya iradatul in'am, keinginan untuk memberikan nikmat. Macam-macam penakwilan itu. Marah dikatakan iradatul intiqam, keinginan untuk membalas dendam, ya. Terus seperti itu. Ditakwil, tahrif. Lalu kita katakan kepada mereka, lalu kalau begitu kenapa kalian menetapkan 7 sifat itu? Ya, al-haya, alim, qadir, al-kalam, irada, sam' wal basar. Kenapa kalian tetapkan? Ya. Padahal sifat-sifat yang kalian tetapkan itu juga ada pada makhluk. Sifatul haya, ya. Kalian tetapkan pada Allah, padahal pada makhluk juga punya sifat haya. Hidup, iya kan? Mereka mengatakan, oh, kami menetapkan ini, tapi kami mengatakan tidak serupa sifat Allah dengan sifat makhluk. Katakan kepada mereka, demikian pula dengan sifat-sifat Allah yang lain. Kalau kalian terhadap 7 sifat ini, kalian bersikap seperti itu, mengatakan tidak sama antara sifat Allah dengan sifat makhluk, maka demikian pula pada sifat-sifat Allah yang lainnya. Mestinya kalian juga bersikap seperti itu. Tidak sama antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Maka apa bedanya kalian menolak sebagian sifat Allah lalu kemudian kalian menerima sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya? Nah, maka ini ikhwani fiddin azakumullah, tanaqud yang ada pada ahlul bid'ah. Nah, bisa difahami ikhwan kaidah ini. Fa idza kana isbatu dzati isbatu wujudin. Nah, kalau menetapkan zat itu adalah menetapkan wujud, ya. Fa idza kana isbatu dzati isbata wujudin la isbata takyif. Bukan menetapkan bagaimananya. Fa kadzalika isbatu sifat, maka demikian pula dalam hal menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya difahami, ikhwan? Wa qad yu'abbiruna an dzalika biqaulihim. Ya. Dan mereka pun mentakbir perkara ini dengan perkataan mereka, tumarru kama ja'at bila ta'wil. Dalam riwayat yang lain bila kaif. Ya. Dibiarkan begitu saja secara zahir tanpa perlu kita mentakwil ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam riwayat yang lain bila kaif, tanpa kaif. Jadi kaifiyahnya, hakikatnya itu yang kita tidak ketahui. Nah, ini datang dari perkataan beberapa a'immah seperti Al-Auza'i, ya, Thawri, Imam Malik, Al-Laits bin Sa'ad, Abdullah bin Mubarak, dan yang lainnya dari kalangan a'immatu ahli sunnah wal jamaah. Wa man lam yafham kalamahum, dan barang siapa yang tidak memahami perkataan mereka, dhanna anna ghardahum bihadhil ibarah, mereka bahwa dia menyangka bahwa maksud mereka dengan ungkapan ini huwa qira'atul lafzi dunat ta'arrudi lil ma'na, hanya membaca lafaz tanpa menyentuh maknanya.
Ya, jangan disangka seperti itu. Seperti mazhab mufawwidah yang mentafwid maknanya dan hakikatnya. Ahlu sunnah tidak demikian. Maknanya mereka tetapkan. Adapun hakikatnya, bagaimananya, kaifiyahnya, mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan yang dimaksud mazhab tafwid wa huwa batil, dan ini adalah pendapat yang batil. Fa innal murada bit ta'wilil manfiyyi huna, maka sesungguhnya yang dimaksudkan dengan pentakwilan yang dinafikan, yang ditiadakan di sini, huwa haqiqatul ma'na wa kunhuhu wa kaifiyatuh, adalah hakikat maknanya, ya, na'am, dan kunhu, yakni hakikatnya, dan bagaimananya, kaifiyahnya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, la yusafullah illa bima wasafa bihi nafsah, tidaklah disifati Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang Allah mensifati dirinya. Awasafahu bihi rasuluh, ataukah yang disifati oleh rasulnya. La yutajawazul Qur'an wal hadis, janganlah dilampaui Al-Quran dan hadis itu. Jangan melewati batas yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Wa qala Nu'aim bin Hammad Syekhul Bukhari, berkata pula Nu'aim bin Hammad Syekhul Bukhari, Naam, ini sanadnya sahih. Man syabbaha Allah bi khalqihi kafar, barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, kafirlah. Wa man jahada ma wasafallahu bihi nafsahu kafara, dan barang siapa yang mengingkari apa yang Allah sifatkan bagi dirinya, maka sungguh dia telah kafir. Wa laysa fi ma wasafallahu bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuluhu tashbihun wala tamthil, dan tidak ada terhadap apa yang telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya ataukah yang disifatkan oleh rasulnya, itu tidak ada penyerupaan baik dalam sebagian sisi maupun dalam keseluruhan dari sisi-sisinya. Naam. Ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dengan sanadnya dalam Kitabul Ulu, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam Mukhtasar Al-Ulu. Ya.